Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor. Wih, aduh, Insan Tutor lewat di berandamu itu loh. Buka dulu, buka dulu. Gimana? Berat ya? Berat nge YouTube, bro. Seberat-beratnya pekerjaan itu akan terasa ringan, bro. Nggak berat sama sekali kalau tidak kamu kerjakan. Semangat. Oke, ini kita ngobrol santai, ngobrol ringan. Ini tentang masalah konten reupload atau konten gagal monet. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini jadikan pelajaran buat teman-teman yang masih punya konten yang berbau-bau semacam ini, perbaiki. Tuh loh, mikir yang positif ya, tetap belajar dari mana saja. Jadi konten reupload itu apa? Yang menyebabkan gagal monet. Padahal teman-teman merasa dan ngotot, ngeyel bahwasanya itu adalah konten original, konten buatan sendiri. Ya. Yang pertama, contoh teman-teman video, bikin video misal contohnya ya, contoh ini contoh yang berhubungan dengan pertanian atau mungkin berhubungan dengan petani lah. Mungkin pagi dengar suara bebek, angon bebek tahu ya. Bebek direkam. Itu nanti sore juga ada dengar suara bebek direkam lagi. Padahal itu kan video original, bro. Tapi sistem YouTube tidak bisa membedakan. Ini mana ini yang benar ini. Atau penonton tidak bisa membedakan antara penonton yang antara video yang satu dengan yang lainnya. Itu bisa jadi konten re-upload. Artinya gagal, bisa menjadi penyebab itu gagal monet ya. Atau mungkin konten apalagi ya contohnya ya, konten game. Hati-hati dengan konten game, misalnya game apa kayak Mobile Legend atau apa kayak. Kalau teman-teman hanya bermain game saja, setelah itu upload menang, main game lagi upload menang, itu juga bisa jadi konten berulang. Kenapa? Gamenya sama, yang main banyak, padahal yang main game kan teman-teman. Tapi itu bisa terdeteksi konten berulang ya, atau reupload atau konten yang digunakan ulang. Itu juga bisa menjadi gagal monet. Jadi solusinya gimana bagi yang punya konten game? Usahakan mukamu itu nampak di sana, atau setidaknya ada narasi sambil ngoceh lah. Woi, ayo, ayo, biasanya mau main game kan ya kayak tahu sendiri lah ya. Jadi kayak apa namanya ya, punya dunia sendiri. Yang penting kalian ngoceh atau teman-teman ngoceh sambil main game itu sudah nggak kena. Tapi kalau sekedar main nggak ada suara, diem aja, bisu, itu diupload walaupun itu game yang main teman-teman, itu bisa menjadi konten yang digunakan ulang karena gamenya sama ya. Jadi sudah mulai paham ya teman-teman tentang konten reupload ini. Ini biasanya tidak terdeteksi ya. Sambil santai yo. Aku rada ngantuk ya. Ngantuk asli nih. Memang bener kata orang ya. Orang itu kalau lapar, kayak orang aja kayak dimakan ya. Tapi baru kelihatan longornya kalau sudah dikasih makan, kekenyangan, ngantuk. Garang kalau lagi lapar, pas kekenyangan gobloknya keluar. Ngantuk gitu. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran ya bagi teman-teman tentang konten reupload ini. Intinya teman-teman juga jangan membuat konten yang berhubungan dengan kekerasan. Sebenarnya sih bukan kekerasan, tetapi mesin mencatat ya, namanya juga robot ya. Robotnya YouTube. Misal pas Idul Adha itu kan ada sembelih menyembelih. Ya, sembelih menyembelih. Nah, itu darahnya jangan di videoin. Kenapa? Itu nanti bisa kekerasan terhadap hewan. Kekerasan intinya yang berbau-bau kekerasan lah ya. Atau mungkin anaknya lagi sunat, wah pas teriak-teriak nangis, malah di videoin, diupload. Ya gagal monet, bro. Jadi kiranya anaknya diapain gitu. Padahal kan nggak diapa-apain, memang disunat kan. Itu bisa jadi konten reupload atau konten yang digunakan ulang.
walaupun itu hasil karya sendiri. Apakah itu bisa diakali? Duh, ini kalau saya jawab sebenarnya channelmu jadi channel akal-akalan, bos. Ya, sebenarnya bisa diakali, bisa juga. Tapi takutnya ini nanti disalah terima, salah tompo kata orang Jawa ya. Jadi channel akal-akalan. Tapi yang jelas, nanti saya bagikan ilmunya cara ngakalin itu. Tapi perbaiki ya untuk kedepannya. Perbaiki untuk kedepannya. Jangan diulangin. Yang penting kan sudah monet. Karena kalau video yang reupload itu tadi gagal monet, apalagi menghasilkan jam tayang kan 500, mencari jam tayang 500 itu kalau nggak tahu teknik dan strateginya, babak belur, nungging, jungkir balik kan. Oke, terus caranya gimana? Simple, teman-teman coba aja video. Karena gini, yang memeriksa saat kita pengajuan monet ya, yang memeriksa itu bukan robot lagi, tapi orang. Sekali lagi, yang memeriksa saat pengajuan teman-teman itu monet atau pengajuan menjadi program partner YouTube itu adalah tim ya, tim. Tim itu isinya manusia. Makanya konten seperti yang saya bilang di awal tadi bisa jadi dimonet tapi ujung-ujungnya dismonet, bisa jadi dimonet atau bisa jadi gagal monet. Kenapa? Karena yang memeriksa itu tim. Mudah-mudahan aja kan yang memeriksa itu timnya Google pas lagi habis makan siang. Kenapa? Kelaparan, agak ngantuk-ngantuk tuh kan. Ini lulusin aja lah mudah-mudahan lah. Tapi itu juga kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan ya. Jadi ini jadikan pelajaran buat teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang thumbnail. Thumbnail yang gimana sebenarnya yang membuat view-mu itu bisa meningkat dan viewernya bertambah. Nanti akan kita kupas satu-satu setelah video ini. Setelah video ini tayang ya. Jadi tetap stay, belajar di mana saja, terapkan. Kalau memang bisa diikuti-ikuti dari channel manapun atau mungkin perpaduan dari sekian banyak channel dan coba diterapkan semua, saya yakin channel teman-teman akan lebih berkembang dari tempat teman-teman belajar. Karena channel si A hanya satu metode, channel si B satu metode, mungkin channel saya juga satu metode. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa mengembangkan itu dari beberapa channel menjadi satu metode dan diterapkan di channel teman-teman. Harus sukses ya, harus sukses. Jangan pas lapar aja galak, habis makan siang gobloknya keluar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nanti akan kita bahas masalah thumbnail. Terima kasih.